Ya, salam kenal ya. Salam kenal Aslinya dari kok. mana? Medan, Wih, suaranya mantep banget ya kalau Medan ya. Tinggalnya sekarang di Tambun Selatan, Tambun Selatan. Jadi dulu Sahadat 2018. 2018 Di mana tuh waktu itu Sahadatnya? di Bogor. Tapi Bogor. awal mulanya itu di dekat rumah suami. Oh gitu. Cuma saya masih kurang mantap kalau belum dengan ahlinya dulu. Oh, terus jadi Sahadat tulang. Syahadat ulang Oke. 2018. Ah, 2018. sebelumnya gereja apa? Dari GPDI, Kristen kan? Gereja. Kristen, GPDI. GPDI. GPDI yang di mana? Di Bogor? Mama GPDI, Papa GPDI, Mama Betel, Lipo Hmm? Cikarang, Bethel maksud Betel, Gereja Bethel Indonesia, Indonesia. GBI. GBI. Sama sama gua. Iya ya, lu juga. Males tetanggaan. Tetangga. GBI-nya Cikarang. Lipo Cikarang. Lo dulu berarti emailnya di GBI Cikarang. Gue suka ikut dua-duanya, kadang ke GBI, kadang GPDI. Jadi kalau hari Minggu papanya ke GBDI, mamanya ke GBI. Ya kalau kesiangan bangunnya kadang ke GPDI. Oh gitu. Uh-uh. Kenapa kok bisa beda-beda gitu? Ya nggak tahu aliran dari orang tua begitu, ikut aja kita dulu. Jadi kalau kalau apa hari Minggu kebaktiannya bisa-bisa. Kalau jam 10 GPDI kan, tapi mama Atau mau dua-duanya disamperin. disamperin dua-duanya. Oh gitu. Iya, GPDI Jadi kolektanya dua-duanya. 2 kali. 3 kali malah. Oh 3 kali. Iya, Terus kalau awal bulan perpuluhannya 2 kali juga. iya dong, Oh pastinya. gitu ya, mantap. Dari kecil berarti ya. Dari kecil. Itu emang udah lama papanya GPDI, mamanya GBI itu udah lama atau? Iya. Hmm. Nah terus ceritanya gimana dong? Boleh nggak cerita dari uh-uh. Kristen, kok bisa masuk Islam gitu? Sebenarnya kalau emang tanya masuk Islamnya itu bingung juga ya kok. Aku bingung. Satu karena kualat sama mulut. Kalau tuh mulut. Iya, Ceritanya gimana tuh? karena dulu kan Kalau tuh mulut. kita punya teman teman kerja Heeh. itu dia muslim gitu kan. Terus? Pas itu kejadian itu ingat banget itu bulan puasa. Heeh. Batak Tahun berapa tuh? pas 2018 itu pas Oh, kejadian situ juga pas itu juga dalam setahun. dalam itu juga jam Oke, itu. terus? Pas dibilang Batak gue sholat dulu ya. Ya udah sih lu sholat aja harus ngadu ke gue. Sholat aja kali. Nah, itu di stasiun Terus? Bekasi. Ya. Singkat ceritanya ya udah dia sholat. Nah, gue duduk di situ Hmm. dekat musola itu kan di Hmm. stasiun kota. Hmm. Akhirnya dia nungguin sholat, gue pasang headset, itu lagi sambil nyetel lagu gereja Hmm. yang How Great ya kan, lu denger ya sambil main game, tetap ya setan Ah. dengan malaikat ada. Main game tapi dengernya lagu gereja. Iya kan. Oke, terus? Udah pas lagi denger handset, teman lagi sholat, awalnya cuma lihat handphone doang main game gitu kan. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Kok ada tulisan begitu? Ya nggak tahu. Tulisan? Enggak di telinga di handset. Kok bisa ada suara gitu? Itu makanya awalnya nggak tahu gue. Lihat teman masih sholat. Masih sholat, masih 2 rakaat kalau nggak salah waktu itu. Nah, udah tuh, gue pikir ini doang kali gitu kan. Udahlah main gamenya lagi gitu, melanjutin. Ganti lagu lagi nih, lagu Nikita. Mungkin gue halu gitu kan. Gue main game sambil main game, denger lagi tuh 2 kalimat itu. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Setan kali ya. Gue disuruh sholat, orang gue lagi dengerin lagu gereja ya kan, gitu kan. Akhirnya gue liat teman gue lagi lipat sejadah. Nyamperin gue, terus aku bilang, kampret lu ngomong apa lu sama gue? Apa sih Batak? Gitu kan, apa sih Batak? Enggak, tadi gue ada dapat ini di telinga gue bilang sholatlah engkau sebelum disolatkan. Wah, dapat hidayah lu, katanya gitu. Teman ngomong gitu? Iya. Terus bilang, kayak sinetron TPI lu, gue gituin hidayah gitu kan. Ya iyalah, gue kayak gitu. Mana tahu hidayah itu kan gak ada yang tahu Mel, katanya gitu kan. Gitu. Gue nggak percaya, gue gituin aja nggak percaya. Ya kalau nggak percaya syukur, katanya gitu kan. Ya udah, sambil lah berjalan nunggu kereta, duduk tuh kita udah duduk. Kepo dah gue, apa sih artinya sholat lo sebelum kau disolatkan? Nyari di YouTube. Singkat cerita itu tentang buat disolatkan jenazah. Buset. Bilang akhirnya sama si Upi, Pi, lu tadi yang gue bilang sebelum disolatkan itu artinya memandiin jenazah ya? Emang kenapa tak? Ya ini gue nyari tahu artinya, gitu kan. Wah bener loh, hari ini juga lu masuk Islam katanya. Lu gila lu, nggak tau mak gue lu kan tahu mak gue monster gimana, kata gue tuh. Iya. Ya mana tahu Mel, katanya gitu. Ya udah, singkatlah sampailah di rumah. Gue lupa tuh logout YouTube gue. Terus? Mak gue datang ke kamar gue lagi mandi. Babi kau ya, anjing kau sejak kapan kau belajar tentang Islam monyet?
Gue bingung di kamar mandi, udah mak gue udah marah-marah nih gitu kan. Udah ya, terus keluar dah tuh, kita keluar dari kamar mandi. Apa mak? Gitu. Apa maksudmu ini ya? Kok ngeliat ini, cari tahu kau apa artinya sholat langkau sebelum kau disolatkan? Oh itu tadi temanku mak, nggak ada temanmu memegang handphone ya, gitu kan. Iya mak, nggak tahu mak, cuma itu doang, kali temanku iseng. Kurang ajar itu temanmu ya, mana orangnya? Hah? Asal kau tahu ya, Islam itu teroris. Islam itu teroris, Islam itu kau nanti kalau kau kenal orang Islam itu kau dikawinin ke banyak orang, kau suaminya banyak gitu kan. Oh ya udah didoktrin gue kayak gitu. Akhirnya dibanting handphone gue bingung ya. Bingung, cuma tinggal satu lagi handphone gue tuh, itu Nokia. Gue telepon teman gue. Pi, gue dikurung. Kenapa lu? Ya gue lupa logout. Ya terus gimana Batak? Kata gitu. Ya gue nggak tahu ini, gue mau keluar gimana? Batak. Gue kayaknya umi gue punya teman orang mualaf. Kita cari tahu deh orang mualaf katanya gitu. Cari tahu lah dia, kasih tahu. Ketemulah nomor itu almarhum si Ko Stephen. Oh, Ko Stephen. Iya, almarhum Ko Stephen. Ko Stephen akhirnya di WA, dibalas lah SMS-ku, WA intinya. Ko Stephen ngasih SMS tuh. Ah, masih zaman SMS? SMS kan Nokia. Yang tadi kan, yang satu kan tap, masih WA. Terus SMS, Ko Stephen ngasih nomor Ayah Yunan. Oh, Ustadz Yunan. Iya. Itu. Itu tuh orangnya tuh ya, terganteng ya kan. Ganteng banget ya. Serem banget tapi ya. Pastinya. Iya. Udah kan, Bismillah ta'ala aja tuh bilangnya. WA dari SMS, akhirnya aku SMS-in, WA juga minjem HP temanku ini. Chat, ya udah ketemuan dah tuh sama Ayah Yunan, gitu kan. Tapi sebelumnya aku keluar dulu dari rumah itu. Akhirnya keluarnya gimana? Lah jendela kok loncat. Oh. Loncat. Iya. Lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2? Iya. Loncat Itu kan ada plafon begini nih. Rumah tetangga sih. Batak. Gue udah nunggu di bawah. Iya. Tungguin ya. Iya. Keluar udah tuh. Batak, lu nggak bisa gue bawa ke rumah ya, kan umi gue muslim banget ya, lu kan begini banget ya. Iya gue tahu diri ya kayak macam jablay lah gue kan, gue gituin aja. Iya katanya gitu. Akhirnya singkat cerita gue udahlah dibawa dia ke masjid. Ke masjid. Lu di sini dulu Batak, tidur dulu katanya. Malam itu? Iya malam itu. Tidur di masjid? Iya tidur di masjid. Kan boleh? Ya kagak ngerti gue, pokoknya ditaruh situ aja di dalam apa di emperan? Di emperan itu. Oh di emperan. Nah yang penghuni itu apa sama DKM-nya ya? Iya. Bu masuk aja kalau mau sholat. Enggak Pak, saya Kristen ya. Oh Kristen. Terus ini mau ngapain kesini? Nggak tahu, saya teman saya disuruh kesini. Gitu kan. Oh gitu. Ya udah deh katanya gitu. Iya Pak, saya mau ke Bogor. Mau ngapain? Mau ketemu Pak Yunan. Mau ngapain? Tahu ya disuruh ke sana gitu kan. Udah deh katanya gitu. Sama teman gini, Mel kita janjian aja gitu kan, janjian. Kalau enggak gue kasih, lu udah WA sama dia, lu chat aja dia, lu kelar itu terserah lu mau gimana sama dia. Udah ketemu sama Ayah Yunan di Bogor. Depok ya, Depok. Terus udah ketemu sama Ayah, ya sharing terus itu nggak tahu namanya di Rukiah itu apaan, kayak orang blow on ya. Oh kesurupan? Iya, katanya kesurupan. Imaldanya kesurupan? Iya katanya. Oh, terus? Pas gue lihat video, malu-maluin banget ya gue ya gitu kan. Iya. Ada ya? Iya, malu-maluin banget. Nanti kirim ya. buat selingan. Gitu. Terus. Ya kira ya itulah namanya nggak pernah percaya ya kok. Emang gue ada ya setan kayak gitu ya gitu kan. Emang setan berani sama Imelda? Itu justru itu gue mau bertanya kok. Ya kan katanya kan anjing babi aja berani makan katanya gitu kan. Masa ya setan berani sama ini gitu. Akhirnya terus di Rukiah sama Ustadz Yunan? Di Rukiah. Oke, terus? Di Rukiah udah mulai tenang. Terus juga tambah lagi Ayah juga ngasih bimbingan gitu kan. Bimbingan. Yang tadinya sama teman bilang, Mel kalau lu udah mantap dari hati, udah lu masuk Islam aja. Kalian kayak tadi lu sore kan lu dapat itu hidayah. Sebenarnya sih gue belum percaya ya, kata gue gitu aja. Ya kan kalau itu kan dari keyakinan lu. Tapi ketemu Ayah dikasih tahu begini kan, ya juga sih ya. Mana ada sih Yesus itu memperanakan dan diperanakan gitu kan. Iya. Gue mikir gitu kayak orang goblok gitu kan. Mikir iya juga sih ya gitu kan. Dan selama gue Kristen itu gue nggak pernah nemu yang namanya Tuhan gitu loh. Kenapa orang-orang bilang selalu yang maaf ya, yang orang Islam masuk Kristen itu bilang gue melihat cahaya. Gue selama kurang lebih 25 tahun ya, nggak pernah tuh nemu cahaya. Tapi ketika gue mau masuk Islam gitu ya, dengar suara sholat sebelum sholat kan itu gue bingung gitu kan.
Taunya artinya itu buat mayat, buat mandiin mayat, buat jenazah orang gitu kan. Emang ya, berarti gue harus begini kali ya, gitu kan. Nah, masih kurang mantap, akhirnya ayah ini jabarin terus akhirnya ketemu lagi sama Abi, Ali Ustadz Ali gitu kan. Ustadz Ali. Akhirnya mulai tuh muncul hati, ya Bismillah ta'ala, ya Allah, kalau emang Tuhan, aku bilang sama ya Yesus, maaf kalau memang iya, kan gue pikir katanya kan gitu kan, akulah jalan kebenaran kan. Kalau emang lu kebenaran buat gue, batalkan gue jadi Islam. Tapi kalau memang Islam ini menjadi buat gue benar ke jalan gue sendiri, jati diri gue sendiri, pastikan gue untuk memilih Allah sebagai agama gue terakhir, seperti itu. Akhirnya udah ayah mulai mau dikasih tahu syahadat, dan itu plong. Tunggu. Tadi sebelumnya doa ke Yesus. Iya, sebelum mau syahadat tuh gue doa dulu gini. Ya Bapak Yesus, Bapak kami di surga, maafkan gue gitu ya kan. Sebelum gue masuk Islam gitu kan, yakinkan gue dulu gitu kan. Bayangkan, yakinkan gue dulu nih masuk Islam gitu. Lu nggak takut Yesus marah waktu lu masuk Islam? Gue lebih takut mak gue marah daripada Yesus, beneran. Demi Allah. Yesus nggak kelihatan buat gue kan. Soalnya ada ibu-ibu pernah ngobrol di sini. Saya waktu mau syahadat, saya takut Yesus marah, kata gitu. Ada begitu. Jujur kalau marah gue nggak inian, tapi kalau orang nyokap lebih kan. Terus. Kira gue bilang, udah gitu doang. Nah, habis syahadat di Depok itu sama Ustadz Yunan. Ustadz Yunan. Terus mana? Balik ke rumah? Di bawah ayah ya, gue mulai di rukiah lagi. Berapa kali tuh gue rukiah ya kan, badan gue mulai encok ya kan. Akhirnya ya udah, ayah kenal bilang, kamu punya temen nggak, katanya gitu. Ada sih teman deket, datanglah kekasih hati gitu. Kekasih hati. Udah, awalnya bukan dia jodoh gue sih sebenarnya. Gue pikir ya lu Islam lagi gitu kan, bukan Batak lagi, ya nggak bakal mau dah mak gue gitu kan. Jadi orang Batak. Jadi orang Batak mak gue ya kan. Ya, rasa hepeng banyak ya kan. Singkat cerita ya udahlah ini sama ayah dikasih bimbing. Hari itu juga selesai syahadat nikah. Hah? Iya kan ayah? Tapi baru kenal hari itu juga. Iya. Sama calon suami hari itu kenal. Iya. Pas nikah. Iya. Oh, taruh berarti ya. Kalau taruh bilang taruh bukan juga ya. Emang teman kereta sebenarnya sih. Cuma gitu. gue nggak pernah deket sama dia gitu. Karena yang deket sama dia tuh teman gue yang suka sama dia gitu loh. Salah satu pertimbangan saya pada waktu itu kan ini anak sendiri. Terus? Jadi salah satu pertimbangan saya pada waktu itu kan ini anak kan perempuan, ahwat ya, dan sangat rentan sebetulnya kalau dia sendiri gitu loh. Sementara kita agak sulit untuk kemudian bisa handle gitu, untuk handle mu'alaf seperti ini. Makanya salah satu solusinya adalah dicarikan imamnya. Nah pada waktu itu begitu saya berdua sama dia berangkat ke Bogor, mau ke tempatnya Ustadz Ali pada waktu itu langsung saya tanya sama dia. Terus? Langsung saya tanya sama dia, gitu ya. Kamu punya teman nggak yang serius, ya gitu ya, yang memang benar-benar mau menjadi imam kamu? Langsung saya bilang di kereta, saya bilang, kalau saya telepon dia, kalau dia nggak datang, berarti tuh dia bukan laki-laki yang benar. Tapi kalau dia memang laki-laki yang benar, mau tanggung jawab, dia pasti akan datang. Nah, saya telepon lah suaminya ini. Gitu, saya telepon, di kereta tuh saya telepon, Lek, saya Yunan, saya pembina mu'alaf, gitu ya. Kamu kenal sama Melda? Kenal. Kalau memang kamu serius untuk sama Melda, kamu datang ke Bogor sekarang juga. Dia dari tempat kerjanya di Sawah Besar ya, lagi tuh, Lek ya, masih ya. Dia datang langsung ke Bogor, nyamperin ke Bogor, dan akhirnya saya berikan lagi penjelasan kepada mereka berdua bahwa seorang ahwat ini tidak baik untuk sendirian, dan kamu jangan sampai kamu merusak gitu loh. Dia sudah masuk Islam, dia bersih di hadapan Allah, malah kemudian kamu rusak dengan pacaran. Akhirnya pada waktu itu juga lah, saat itu juga kami nikahkan mereka. Karena juga memang nggak bisa pulang ya? Iya, betul. Nah lucunya begitu habis nikah, sudah halal kan mereka berdua, kami nikahkan secara agama, secara syariat gitu ya. Begitu saya pulang, dia ngikutin saya pulang. Nah ngapain saya bilang gitu, udah di Bogor kan banyak hotel, terserah kamu ya gitu kan, malah ngintilin saya gitu kan. Bilang, udah pulang sama saya bilang gitu, namanya. Nah itu kira-kira seperti itu kok pada waktu itu. Jadi alhamdulillah ya memang
Melda ini sesuatu yang lain sekali gitu loh. Istimewa sekali, bener. Berarti pada hari dia bersyahadat, hari itu juga langsung nikah? Iya. Masya Allah. Keren, Dapat rezeki double itu berarti namanya. Nikmat banget. Nggak, terus tapi akhirnya gimana? Orang tua akhirnya tahu? Nggak ada yang tahu. Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan ya Pak. 3 bulan. 3 bulan. Gue jalanin terus sambil gue ambil ininya juga kan. Nah waktu itu belajar. setelah menikah tinggal di mana? Kontrakan lah, masa iya di rumah mertua. Okay. Ya, enggak, kirain di shelter atau di mana? Enggak. Enggak. Oke, terus? Ya kan gak enak kedengeran kan. Kedengeran apa, nyuci piring maksudnya? Iya, takutnya habis makan nyuci piring gitu. 3 bulan. Iya. Orang tuanya taunya setelah itu si Alek ketemu orang tua saya. Oh, dibawa ke pulang? Enggak, dia sama orang tuanya. Oke. Rencana pengen untuk ngelamar. Oh, terus? Tapi alhasil nihil hasilnya. Gak bakal mau orang tua. Ya kan. Orang tua Imelda yang nggak mau maksudnya. Oke kan, setelah itu ya gimana nih katanya gitu. Padahal kita udah status dari suami istri gitu kan. Ya udah akhirnya nggak mau. Terus mama juga nyari saya, nggak ketemu-temu, samperin tuh ke rumah suami orang tua, ke rumah mertua, ribut di situ juga. Akhirnya ada dia bawa polisi. Ketemu Imelda waktu itu? Itu belum, tadinya masih disimpan sama suami dikontrakan. Tapi emang deket rumah mertua saat itu. Akhirnya pas tatonya udah datang orang tuaku ke rumah orang tua si Alek, kita bingung gitu kan. Yaudahlah kita hadapin. Akhirnya kita jujur kalau kita sudah nikah, aku juga udah masuk Islam. Tiba-tiba datanglah adikku laki-laki, gaplok, kena telinga, itu apa namanya, pingsan juga sempat di situ, kan. Sejak kapan lu ya, gara-gara lu kena laki-laki, hanya ngejar doang lu masuk Islam. Lu tahu nggak agama lo Islam itu? Bini gue masuk Kristen, kenapa lu yang masuk Islam? Seperti itu. Kok lu jadi lu yang gila Kamel, katanya gitu. Lu jangan gila Kamel. Apa yang lu cari dari Islam? Gitu. Ini pilihan gue. Ini dari hati gue. Jadi hormatin apa yang gue yakinin sekarang. Gue gituin aja. Keyakinan lu gila, katanya gitu. Bini gue aja nggak gila, makanya milih Yesus jalan kebenaran. Katanya gitu. Jalan kebenarannya kemana ya? Gue gituin. Atau ujung-ujungnya kebenarannya setelah menikah bunting. Sebelum menikah bunting, gue gituin kan, gaplok. Akhir karena mulai terpancing, ya udahlah berantem di situ juga. Ya udah, nangis ribut lah di situ. Aku dibawa pulang sama mama. Oh, dibawa pulang? Bawa pulang lagi. Suami ke rumah ini jelasin juga ke orang tua si suami gitu kan. Terus? Udah mulai di situ, akhirnya nyokap, apa yang kau cari? Pelan-pelan dia nanya, apa yang kau cari dari agama Islam? Apa ya, aku gituin aja. Yang pasti selama ini gue nggak pernah menemukan Yesus dalam hidup gue. Gue cuma nyanyi apa yang worship leader nyanyi. Oh gitu. Ya gue nyanyi angkat tangan, ya kan. Pendeta baca Alkitab ya gue baca, walaupun gue ngantuk gitu. Gue nggak menikmati itu Kristen gue, gitu kan. Terus setelah gue masuk Islam, apa yang kurang? Tenang, ibadah gue bukan seminggu sekali lagi, tapi hampir 5 sholat 5 waktu. Sehari 5 kali. Sehari 5 waktu gitu. Emang nggak capek kalau sholat gitu? Nggak capek. Ya kan, aku aja capek seminggu sekali gereja. Terus? Iya, ya nggak tahu mak, tapi gue rasanya nggak capek. Iya. Gitu. Kau pikir-pikir dulu ya, kau diam kau di sini, kau tenangkan otakmu, ya kan, mana tahu kau lagi gila kau sama si Alek, katanya gitu. Hanya kayak kejar gantengnya doang kau sama si Alek, katanya. Jangan takut kau nggak laku. Ya kan. Kau pasti laku, kujodohkan kau sama orang-orang kaya, katanya. Enggak mak, gue sudah mantap, gue udah masuk Islam, tolong hargai gue. Ini pilihan gue. Kalau kau miskin nanti gimana? Kaya miskin itu hidup gue. Makan gak makan gue itu pilihan gue. Ya kan? Terus? Resiko gue. Ya udah, masih dikurung, akhirnya mak gue pergi ya. Enggak, mak gue pergi ya. Sekali kau melangkah patah kakimu. Itu nyokap. Oh. Ya, udah. Bokap gimana bokap? Bokap ya manggut-manggut aja kayak ayam. Jangan Mel. Dengar kata mamamu. Gitu. Karena dia takut sama istrinya. Terus? Iya. Benar kan? Manggut-manggut aja, dengar itu kata mamamu itu Mel. Bapaknya lah dikatain kayak ayam, bos. Emang ayam manggut-manggut? Iya kan, Pak? Tuh. Enggak berani. Iya. Terus. Iya. Aduh. Udah denger aja kata mamamu. Jadi dikurung di rumah? Kurung. Berapa lama? Kurang lebih 2 hari.
Oh, 2 Nyokap gue hari. pergi, gue kabur. Dikasih makan nggak? Ya kagak lah namanya di itu. Masa nggak dikasih makan? Ya kata nyokap biar kau kelaparan kau, biar balik kau nanti ke Kristen lagi katanya gitu. Terus. Enggak mak, ya anggap aja gue puasa, lagi belajar puasa. Hmm. Orang puasa yang nggak ada hidupnya katanya gitu. Tapi orang puasa orangnya sehat-sehat tuh mak. Gue gituin aja. Udah. Di Kristen pun ada puasa tapi nggak pernah kau jalanin. Kayaknya nggak ada di lu ajarin gue gitu. Soalnya gue nggak pernah tuh ngeliat orang Kristen puasa. Ada sebenarnya. Ada katanya ya, tapi gue nggak pernah tahu. Tapi nggak kayak yang Islam yang sebulan penuh. Makanya gitu. Terus? Udah kabur lah gue. Kabur. Terus dicari lagi? Nggak dicari. Udah tahu pasti sama suami gue. Oke. Iya. Nggak disamperin rumah mertuanya lagi? Enggak. Tapi bikin laporan. Polisi? Iya. Oh, dianggapnya orang hilang apa? Iya, penculikan. Wih, penculikan. Parah kan? Udah segede gini lu culik lu kan? Aneh kan? Bikin laporan penculikan kan? Iya. Samperinlah polisi ke rumah si suami. Oke. Si suami akhirnya sama ada mertuaku perempuan udah nggak ada. Yang ada cuma mertuaku laki-laki sama iparku laki-laki. Akhirnya suami iparku bilang selesaikan baik-baik gimana baiknya. Akhirnya kita selesaikan. Kita datangin juga polisi. Akhirnya sama-sama buat laporan. Ya, buat laporan. Aku buat laporan KDRT adikku karena disuruh Ustadz Ali. Didampingin juga kan karena udah ini aku dikasih inian sama Ustadz. Oh iya, didampingin sampai persidangan sampai kelar. Oh, sampai sidang? Sampai sidang. Terus putusannya gimana? Ya berdamai, ujung-ujungnya males kan? Iya kan? Berdamai. Iya, jadi kan? tukeran laporan gitu ya? Iya. Tukeran LP gitu ya? Tukeran kan? Gitu. Oke, terus? Dari situlah udah logo kau coret kau dari akte emang udah dicoret dari kakak kan emang awal mulanya udah bilang terserah. Imelda dicoret dari akte kakak. Kartu keluarga. Jangan kau pernah kau bawa sepeser pun duit dari mama di sini. Jangan pernah kau tuntut apapun yang di rumah ini. Kau makanlah kau maaf. Ya. Gitu. Jadi benar-benar dibuang sama keluarga. Ya, cuma begitu aja udah bawa. Ala kadarnya aja. Itu kapan itu? Berarti belum lama itu? Udah dari yang kejadian kita mau itu 3 bulan berjarak terus aja. Enggak, yang selesai sidang itu dari kapan? Sidangnya tahun berapa? Di tahun itu juga sama. 2018? Iya, 2018 itu di Desember apa ya? Desember. Aku syahadat aja Agustus sama ayah. Agustus. Sidangnya? Desember. Iya, kurang lebih. Desember? Iya, September, November, Desember gitu. Sidang isbat kok. Sidang isbat. Sidang isbat, sidang perkara, tuh semuanya udah jadi satu. Selesainya di 2019? 2019. Udah. Terus jadi udah istilahnya udah pisah sama orang tua. Tapi tetaplah ya namanya kita sebagai anak menghormati namanya orang tua, cari tahu kabarnya. Ngapain kau cari tahu? Udah mati aku. Sebelum kau masuk lagi kembali Kristen, aku nggak bakal mau ketemu kau. Itu nanti mama. Aku masuk itu mama. Iya. Terus? Nanti aku masuk neraka aku kalau kau masuk Islam. Sesuai amal perbuatan mak. Mau masuk agama manapun sesuai amal perbuatan. Kalau mama agamanya diajarkan di Kristen baik ya baik, dapat masuk surga. Ya kalau nggak diajarkan nggak baik ya berarti ya neraka aja, ketemu aja di neraka atau ketemu juga di surga gitu aja. Iya. Sampai sekarang belum ketemu mamanya? Jujur sudah. Oh sudah. Tahun berapa? Itu kelahiran anak kedua pertama ya Pak? Pertama. Tahun berapa? 2000 berapa? 2001. Oh 2021. Akhirnya ketemu mamanya. Ketemu mama. Akhirnya peluk-pelukan sama mamanya. Enggak juga. Apa itu anakku, cucuku. Enggak sih mak, cucu orang. Kalau diakuin syukur enggak. Oh terus? Akhirnya diakuin nggak? Diakuin. Ya udahlah, wah mulailah dialogo. Tapi dibalik itu ya ambil lah ya, selalu dibilangnya. Andai lah anakku ini masuk lagi ke Kristen. Ya andai-andai aja lo dulu mak. Tapi kayaknya andaimu itu lama kali kayaknya prosesnya. Ya kan? Berapa saudara sih? 4. Paling nomor berapa? Pertama. Oke. Terus sama papa juga udah ketemu? Semuanya ketemu. Ketemu sama adik-adik juga ketemu. Ketemu semua? Ya nggak pernah akur, tetap pasti ada. Masih belum pada terima kalau adik-adik. Karena dipikirnya ya Islam itu jelek gitu kan. Oke. Terus kalau Natal gimana Natal? Natal ya kemarin datang ke rumah mama nggak? Oh enggak dong. Nggak boleh? Bukan nggak boleh, emang kagak lah gue. Enggak, memang nggak boleh masuk ke rumah mamanya atau gimana? Justru enggak, emang aku memang nggak mau datang. Nggak mau. Emang nggak mau. Terus kalau Lebaran mamanya telepon nggak? Ya enggak lah, malah bantu bikin Lebaran kemarin sih tahun kemarin ya Bang. Udah?
Iya, Nah, bikinin tuh ketupat. alhamdulillah. Iya, makanya kan. Iya. Ya Allah, ya Allah, bukan Tuhan Yesus lagi lah, semoga ya Allah. Nah, gitu kan. Itu Mama bantunya di mana? Di rumah Di rumah, Imelda? di rumah. Datang ke rumah Imelda? Iya. Oh ya alhamdulillah sudah mau Iya, datang. makanya bikin ketupat. Ya Allah, dapat hidayah. Kata, emang kau pikir aku TPI lagi, kata gitu. Apa? TPI? Emang kau pikir aku TPI, katanya gitu. Ya sama kayak gue ke teman gue. Iya.